Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Biasa ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang bisa pimpin doa? Cukup keras? Ada? Ayo, siapa yang berani? Pimpin doa, ayo. Jadi setiap kita memulai suatu pembelajaran, suatu pekerjaan harus diawali dengan yang namanya doa, agar supaya kegiatan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita orang refreshing dulu. Ya, kita refreshing dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Yang mana yang bagus ini? Ayo semua berdiri dulu. Situ atau keluar sedikit supaya lebih leluasa. Yang TGP silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, semua tangan di atas. Ya, tepuk tangan dulu. Yang tidak hadir berapa orang? 1 orang. Siapa? Sofia. Kenapa dia? Bukan. Terus? Kalian tidak datang? Tidak. Siapa yang meninggal? Itu apa? Sapi. Itu sapi. Sapi. Kira itu sapi yang meninggal. Oke. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Angkat tangan yang tahu. Hari ini kita akan belajar apa? Kombe?
Ada yang tahu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Namanya perangkat-perangkat Jadi, berpikir komputasional itu apa? Katakan yang tahu. Baik, berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita sebagai manusia itu bisa dijadikan cara berpikir kita seperti komputer. Berpikir komputasional contohnya seperti ini. Seandainya Aca ingin melaksanakan atau mungkin akan membuat kegiatan pesta ulang tahun. Nah, kira-kira apa yang akan dipersiapkan? Ya? Hadiah. Apalagi? Kue. Tempe? Tenda. Apalagi? Balon. Uang tidak? Uang tentunya. Apalagi? Amplop. Amplop untuk apa? Ya? Di Aceh yang bikin ulang tahun dia kasih uang, dia amplop. Jadi Aceh akan menerima amplop. Nah, supaya si Aceh bisa menerima amplop, dia memberikan apa kepada teman-temannya? Supaya ke teman-teman datang mau kasih amplop. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan lihat bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita melakukan pesta ulang tahun. Nah, inilah langkah-langkahnya yang akan kita lakukan. Yang pertama kita menentukan apa dulu? Tema pesta. Kemudian yang kedua kita menentukan besar anggaran. Ya, setelah kita ketahui DP tema pesta, kita mau bikin apa DP judul pesta ini? Aca the glowing atau apa? Ya? Begitu. Aca the smart. Jadi setelah kita menentukan tema pestanya, kita menentukan besar anggaran. Kira-kira berapa duitnya? Ya? Berapa duit yang akan kita sediakan untuk pelaksanaan pesta nanti? Yang ketiga membuat surat undangan, bukan undangan mau kawin ini, pesta ulang tahun. Ya, membuat surat undangan. Setelah kita membuat surat undangan kan kita sudah bisa pastikan berapa yang akan kita undang. Kita akan berbelanja kebutuhan pesta. Untuk berapa orang? Misalkan 1.000 orang. Berapa yang nantinya akan kita persiapkan? Ya, dan terakhir kita akan menyiapkan acara. Nah, ini adalah yang namanya berpikir komputasional. Berpikir untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian kecil dan menyusunnya secara sistematis. Baik. Jadi manfaat dari berpikir komputasional ini adalah bagaimana kita dapat berpikir logis, kita bagaimana bisa berpikir kritis, ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah game yang baik, atau bagaimana kita bisa bermain game dengan baik. Orang kalau misalkan jago main game, itu berarti cara berpikir komputasionalnya sudah ada. Akan tetapi dia tidak pahami bahwasanya dia sudah mampu berpikir komputasional. Contoh permainan apa? Mobile Legend. Apalagi? Mobile Legend ya. Mobile Legend itu ada berapa hero? Ada banyak ya. Terkategori dari mage, tank, fighter, jungler, apalagi? Ya, bot lane, XP lane. Ya. Tapi kita mampu memisahkan ini. Yang mana XP lane, yang mana bot lane, yang mana jungler, ya. Tidak mungkin Tigreal di jungler ya. Ya. Tigreal di mana? Di roam, ya. Jadi itulah berpikir komputasional. Kita bisa memisahkan atau kita bisa membedakan sesuai dengan
posisi dan letaknya masing-masing. Nah, ini adalah komponen berpikir komputasional. Itu ada 4 komponen. Yang pertama dekomposisi, pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Masalah yang besar jadi kecil. Kemudian pengenalan pola, pengamatan mengenal hubungan antar komponen kecil yang telah diidentifikasi. Yang ketiga abstraksi. Abstraksi adalah memilih informasi yang relevan dan detail yang tidak penting. Yang keempat perancangan algoritma, memilih informasi yang relevan dan detail yang tidak penting. Ya, oke. Kita sudah membentuk kelompok ya. Nanti kita akan menyelesaikan satu permasalahan, yaitu perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, ini contohnya ya. Mana rumah? Yang sebelah kiri, atas. Mana sekolah? Kanan, bawah. Nah, bagaimana kita dari rumah menuju sekolah dengan melewati beberapa tempat? Ya. Dengan melewati beberapa tempat. Ada banyak langkah atau alternatif yang kita lakukan, ya. Kita boleh lewat sini. Bisa ya? Menggunakan petunjuk. Kanan, kiri, atas, bawah. Bisa terus tidak? Bisa? Di sini bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Tapi kita harus lewat pasar dulu. Tidak langsung ke taman, berarti belok kanan. Ya. Nah, sebagai catatan, sebagai tantangan tambahan, hindari kotak yang ditempati gambar atau objek lain. Jadi yang sudah ada gambar tidak bisa dimasuki tanda. Paham ya? Ya. Yang sudah ada gambar atau objek lain. Ini objek lain itu adalah guru. Ada pertanyaan? Bagaimana kita selanjutnya melewati yang namanya taman? Berarti sini kita tuh atas atau bawah. Kemudian kita ke sana. Apakah kita bisa langsung ke sini? Tidak. Kita harus melewati taman dulu. Berarti ke kiri. Nanti itu akan kita lakukan. Kita akan diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Oke. Untuk LKPD kita bagi dulu. Ini adalah contoh yang kalian akan buat. Itu silakan kalian buat sesuai dengan yang kalian diskusikan. Ya. Dengan catatan bagaimana? Hindari kotak yang ditempati gambar atau objek lain. Keterangan di bawah peta kota sederhana ada ya. Itu ketika kita dari rumah ke masjid, kira-kira petunjuk apa yang kita gunakan? Ada ya? Ada. Kita dari masjid ke pasar, petunjuk apa yang kita gunakan? Dari pasar ke taman, petunjuk apa yang kita gunakan? Ada ya? Kemudian yang terakhir dari taman sampai kita di sekolah. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Yang tidak dipahami silakan ditanyakan.
Waktu kurang lebih 25 menit. Baca dulu. Sekarang tarik.
Ada kelompok yang sudah? Ya. Ayo, angkat tangan kelompok yang sudah. Sudah? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Silakan demonstrasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok dan yang telah kalian kerjakan di LKPD. Oke, kelompok 1. Siapa yang DP robot? Ramdan. Ramdan. Untuk jadi robot ini. Maju Ramdan. Mana yang DP programmer? Sesuai? Sudah. Ketika diucapkan mulai, baru mulai. Sama dengan robot untuk ini. 1, 2, tunggu. Nanti go. Mulai. 3, go. Ya, tepuk tangan untuk Ramdan ya. Jadi seperti itulah robot yang di dalam komputer. Ya, sudah diprogram memang. Ya, petunjuk-petunjuknya sebenarnya komputer dengan manusia yang lebih pintar mana? Manusia. Manusia. Karena yang merancang adalah Manusia. Yang di dalam komputer adalah robot. Siapa yang mengendalikan? Manusia. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kira-kira apa prinsip logis atau yang masuk akal yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Prinsip logis. Logis itu apa? Masuk akal. Ya, sesuai dengan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada? Ada. Oke, silakan kelompok 2. Jika tidak ada arah yang jelas, kita bisa merasakan kewalahan. Jika tidak ada langkah atau arah yang jelas, kita merasakan kewalahan. Seperti yang kita lakukan tadi ya. Pada saat diskusi banyak yang kewalahan ya. Tidak tahu dari sini mau ke mana, dari sini mau ke mana, mau pakai petunjuk apa, mau pakai petunjuk apa. Padahal yang sering kita lakukan dari rumah ke sekolah. Mudah-mudahan dari rumah ke sekolah kita tidak bingung. Bisa sampai pati tadi kita mau ke mana? Di mana dulu sekolah? Ada yang begitu? Tidak ada ya. Jadi jangan seperti robot, so jaga bingung. Pas sampai pati omai, di mana dulu sekolah? Sampai pati tante, di mana dulu sekolah? Itu adalah sifat dari robot. Seakan-akan kalian diprogram. Jadi jangan sampai kalian manusia seperti robot yang diprogram. Udah ya? Jadi makanya itu manfaatnya kita berpikir logis. Berpikir yang masuk akal. Kita sudah bisa menentukan kita dari arah sini ke sini. Itu sudah bisa kita tentukan. Ya, terakhir pertanyaan dari saya. Kira-kira mengapa kita perlu berpikir seperti komputer saat menyelesaikan masalah? Ada? Kelompok 1, kelompok 4 dulu, ya. Supaya kita tidak bingung ketika menghadapi masalah besar. Supaya kita tidak bingung pada saat menghadapi masalah Besar. Tentunya seperti pada saat Aca akan melaksanakan apa tadi? Tahun. Tahun. Oke, untuk kelompok 1. Agar kita tidak bingung menghadapi masalah sama ya? Sama jawabannya ya? Oke, kurang lebih sepemahaman. Karena kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 3 jawaban LKPD juga langkahnya sama tadi ya. Yang berbeda adalah kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, minggu depan ya, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi yang lebih seru dari ini. Ya, ini cuma satu cabang. Tapi minggu depan kita akan melakukan yang ganda. Ya, ibaratnya seperti saya, ada 2 orang robot atau mungkin lebih. Misalkan saya tujuannya membeli kue, yang satu tujuannya membeli cookies, sama ya? Kue dan cookies sama? Ya, yang satu membeli nasi kuning misalkan.
Itu pertemuan pada saat minggu depan. Sebelum kita akhiri berdoa dulu ya. Mari memimpin doa tadi kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Teramkan, maju ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar lagi itu doa. Yang cuma doa makan yang jaga hafal. Doa pulang, doa belajar harus dihafal. Ya. Jadi inti dari pembelajaran hari ini adalah 4 komponen ini. Ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Baik, karena kalian sudah mampu merancang langkah-langkah sesuai dengan algoritma yang sudah ditetapkan atau yang sudah disesuaikan, maka hari ini kalian akan saya beri gelar Programmer of the Day. Ada tahu arti? Bahasa Inggris itu. Sudah tahu bahasa Inggris? Ya, pemrogram hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekian dari saya. Semoga pertemuan selanjutnya kita akan lebih seru lagi, lebih menantang lagi, dan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.